For the car, don't take Yeah. photo, please. My friend. So this is my son, Zayed. He's my special person. Tough. I hope. I hope so. Halo Sobat YouTube, balik lagi nih. Pernah kebayang gak sih gimana rasanya mampir ke rumah teman, tapi yang nyambut satu keluarga besar para sultan? Nah, momen epik nan langka ini baru aja dialami sama presiden kita, Prabowo Subianto, pas lagi mampir ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada Kamis 26 Februari 2026 kemarin. Kunjungan ke Istana Qasar Al Bahar ini bukan sekedar kunjungan kenegaraan kaku yang ngebosenin guys. Banyak banget momen estetik, bersejarah, sampai lobi-lobi tingkat tinggi yang bawa kabar baik buat ekonomi Indonesia. Penasaran gimana keseruannya? Yuk kita bedah satu-satu. Thank you very much. Thank you for coming. Thank you for receiving Really me. appreciate It's it. terrific. Thank you, sir. It's my honor to have you. Thank you, sir. Thank you, sir. You know you are the oldest guest here in this day with all the rulers. Yes, I heard it. Special event. Thank you very much. Very first one. Great honor. It's mine. It's mine. Thank you. Pertama, vibes nongkrong sore yang chill abis. Kalau kalian mikir pertemuan presiden itu selalu di ruang rapat ber-AC dengan meja bundar yang kaku, kalian salah besar. Presiden UEA, Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan, atau yang akrab disapa MBZ, menyambut Presiden Prabowo di area taman terbuka istana. Bayangin vibes-nya, ngobrol di bawah rindangnya pohon palem, ditemani cahaya sunset langit Abu Dhabi yang cakep bener. Bahkan, delegasi kedua negara duduk berhadapan dalam formasi melingkar atau circular arrangement tanpa meja pembatas. Menurut media-media di sana, gaya duduk ini sengaja dipilih buat nunjukin rasa kesetaraan, keterbukaan, dan mutual respect yang tinggi antara kedua negara. Bener-bener berasa kayak bestie yang lagi nongkrong kan? This is my son, Riyadh. Oh, thank you. So this is my son, Zayed. He's my special person. Tough. I hope. I hope so. My uncle. Kedua, Pak Prabowo disambut 7 penguasa Emirat sekaligus. Nah, ini dia yang bikin merinding. Biasanya, tamu negara itu cuma disambut sama satu kepala negara. Tapi kemarin, Presiden MBZ ngajak 6 penguasa Emirat lainnya buat ikutan nyambut Presiden Prabowo. Ada Emir dari Abu Dhabi, MBZ sendiri, Perdana Menteri yang juga Emir Dubai, sampai Emir dari Sharjah, Ajman, Al-Quwain, Ras Al Khaimah, dan Fujairah kumpul semua di istana. Kata Bang Teddy Indrawijaya, momen ketujuh pemimpin Emirat ini ngumpul bareng adalah kejadian super langka yang biasanya cuma terjadi setahun sekali. Wah, ini sih bukti nyata betapa dihormatinya Indonesia di mata para Sultan Timur Tengah. Dan yang ketiga, Ramadan diplomasi lewat buka puasa bareng. Berhubung ketemunya di bulan suci Ramadan, agendanya jadi makin adem. Obrolan diplomasi ini diselingi dengan buka puasa bareng atau iftar. Gak cuma itu, delegasi kedua negara juga lanjut menunaikan ibadah maghrib berjamaah. Momen spiritual ini sukses bikin ikatan persaudaraan kedua pemimpin dan negara makin tebal. Lalu, gimana hasil pertemuannya? Daging semua, bos. Setelah buka puasa bareng, Prabowo dan MBZ lanjut gelar pertemuan 4 mata secara tertutup selama lebih dari 1 jam. Dari media nasional sampai kantor berita UEA atau WAM, rame ngeberitain hasil pertemuannya. Apa aja sih oleh-olehnya? Pertama, investasi jumbo makin deras. Presiden MBZ ngasih lampu hijau dan komitmen kuat kalau UEA bakal ningkatin investasi gede-gedean di Indonesia. Mereka ngelihat Indonesia sebagai mitra strategis nomor wahid di Asia Tenggara. Kedua, ekonomi masa depan. Obrolan mereka nggak cuma soal tambang, tapi udah melangkah ke sektor keren kayak transisi energi terbarukan, kecerdasan buatan atau AI,
teknologi, infrastruktur, sampai ketahanan pangan. Selanjutnya, yang ketiga, misi perdamaian dunia. Nggak cuma mikirin cuan, Prabowo dan MBZ juga nyari jalan keluar buat krisis global. Mereka bahas solusi damai untuk isu Palestina dan Gaza, di mana Indonesia sendiri bersiap mengirimkan pasukan perdamaian internasional. Dan yang keempat, kemitraan pertahanan. Di barisan rombongan Pak Prabowo juga hadir Dirut PT Pindad. Ini jadi sinyal kuat kalau industri pertahanan karya anak bangsa bakal makin eksis menjalin kerjasama dengan UEA. Dan satu lagi, pertemuan spesial di tahun 2026 ini ternyata menandai 50 tahun alias setengah abad hubungan diplomatik antara Indonesia dan UEA yang sudah dibangun sejak 1976. Momen ini ibarat anniversary emas yang jadi batu loncatan buat kemitraan yang makin impactful buat kesejahteraan rakyat kedua negara di masa depan. Gimana menurut kalian guys? Kunjungan ke Abu Dhabi ini benar-benar paket komplit. Dapat sambutan VIP kelas dewa dari 7 pemimpin Emirat, bisa silaturahmi buka puasa bareng, plus bawa pulang janji investasi yang menguntungkan buat kemajuan Indonesia. Kalian paling salut sama momen yang mana nih? Coba dong tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa klik tombol like, share video ini ke grup keluarga kalian, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan info-info geopolitik dan ekonomi terupdate lainnya. Stay healthy dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Minister of Foreign Affairs. Our new ambassador here. And is of our sovereign wealth fund. Danantara. Very important man. Yes, very important man. So I noted all what you. This is my son. Yeah. Oh, thank you. So this is my son, Zayed. He's a special person. Oh, tough. I hope so. I hope so. My uncle. These are super. بالعكس أدوا عليه. Yo,